Selamat datang. Pernah kepikiran nggak? Di dunia bisnis yang serba nggak pasti sekarang ini, yang penuh dengan disrupsi, apa sih yang sebenarnya bikin satu perusahaan bisa bertahan, bahkan jadi pemenang, sementara yang lain malah tertinggal? Pertanyaannya kedengaran simple ya, tapi jawabannya dalam banget. Dan ini bukan soal siapa yang punya teknologi paling canggih atau modal paling gede. Bukan itu. Jawabannya ada di sesuatu yang jauh lebih fundamental. Nah, ini dia kuncinya, yaitu kemampuan buat melihat, ngelola, dan numbuhin aset yang nggak kelihatan, manusianya, dan pengetahuan kolektif yang mereka punya. Dalam penelusuran kita kali ini, kita akan sama-sama melihat perjalanan sebuah organisasi, mulai dari dasarnya banget soal modal manusia, sampai ke puncaknya, yaitu budaya belajar yang terintegrasi. Oke, mari kita mulai dari fondasinya dulu ya. Sebelum kita ngomongin sistem-sistem yang rumit, kita harus paham dulu nilai dari komponen paling utamanya. Dan itu adalah modal manusia. Modal manusia atau human capital itu bukan cuma soal jumlah karyawan yang Anda punya loh. Ini adalah nilai ekonomi yang ada di dalam setiap individu. Ini soal keahlian mereka, ide-ide inovatif mereka, pengalaman yang mereka bawa. Anggap aja ini aset intelektual. Bedanya sama mesin di pabrik, aset yang ini nggak akan usang. Malah sebaliknya, nilainya bisa terus tumbuh, terus belajar, dan terus beradaptasi. Kutipan ini ngena banget. Di tengah gempuran teknologi dan AI, yang jadi penentu justru manusianya. Merekalah yang punya otak buat manfaatin semua teknologi itu, bukan sebaliknya. Jadi jelas banget, investasi ke manusia itu ya investasi buat masa depan. Dan ini bukan cuma teori loh, banyak banget studi, contohnya seperti yang dilakuin di PT Mega Bakti Teknik, yang ngebuktiin kalau ada hubungan langsung. Kalau sebuah perusahaan serius berinvestasi ke orang-orangnya, kinerjanya ya pasti bakal ikut naik. Jadi ini tuh bukan biaya, tapi sebuah investasi yang hasilnya nyata. Oke, jadi kita udah setuju nih, kalau manusia itu aset berharga. Nah, pertanyaan logis berikutnya, gimana caranya kita ngelola aset paling keren yang mereka punya? Yaitu pengetahuan mereka. Disinilah kita masuk ke manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan atau knowledge management itu intinya adalah sebuah kerangka kerja. Tujuannya buat mastiin semua ilmu dan kebijaksanaan kolektif di perusahaan itu nggak hilang gitu aja. Ini cara yang sistematis buat nangkep, nyimpen, dan yang paling penting, nyebarin pengetahuan itu. Biar siapapun yang butuh, kapanpun bisa langsung dapat aksesnya. Nah, yang menarik di sini adalah perbedaannya. Kalau informasi itu cuma apanya aja, data yang udah diolah. Tapi kalau pengetahuan itu soal bagaimana dan mengapa. Pengetahuan itu adalah informasi yang dikasih konteks, disaring lewat pengalaman, dan ditambahin intuisi. Ngelola informasi itu gampang, tapi ngelola pengetahuan, wah itu tantangan strategis yang beda level. Manfaatnya jelas banget. Dengan sistem manajemen pengetahuan yang benar, keputusan bisa diambil lebih cepat dan lebih baik. Karyawan baru bisa belajar lebih efisien. Dan yang paling krusial, ketika seorang ahli pensiun atau pindah kerja, ilmunya nggak ikut pensiun bareng dia. Pengetahuan itu tetap jadi milik organisasi. Oke, kita udah punya fondasi modal manusia dan sistem buat mengelola pengetahuan mereka. Sekarang kita naik level yuk. Gimana caranya kita secara proaktif numbuhin talenta-talenta terbaik di dalam organisasi? Nah, ini dia dunia manajemen talenta. Manajemen talenta atau talent management itu jauh lebih dari sekedar fungsi HR biasa yang cenderung reaktif. Oh, bukan. Ini soal perencanaan suksesi yang strategis. Sebuah pendekatan utuh buat mastiin perusahaan punya stok pemimpin buat masa depan. Ini soal melihat ke depan dan ngebangun tim yang kita butuhkan untuk 5 atau 10 tahun dari sekarang. Prosesnya bisa kita pecah jadi 3 pilar utama. Pertama, menarik. Gimana caranya bikin perusahaan kita jadi magnet buat orang-orang hebat di luar sana. Kedua, mengembangkan. Investasi sumber daya buat mengubah potensi jadi kompetensi. Dan ketiga, yang seringkali paling susah nih, mempertahankan, menciptakan lingkungan di mana talenta terbaik kita merasa dihargai dan mau terus maju bareng perusahaan. Ketiga pilar ini harus jalan bareng. Satu aja goyah, seluruh strateginya bisa berantakan. Sama kayak modal manusia, dampaknya ke bisnis itu jelas banget. Perusahaan yang punya strategi manajemen talenta yang kuat, biasanya tingkat keluar masuk karyawannya lebih rendah, karyawannya lebih engage, dan ujung-ujungnya, performa bisnisnya lebih unggul. Ini adalah keunggulan kompetitif yang susah banget ditiru. Tentu aja, semua konsep ini kedengarannya keren banget di atas kertas. Tapi, gimana dengan kenyataannya? Yuk kita bahas tantangan nyata yang sering dihadapi organisasi dan gimana cara ngatasinya.
Nah, ini dia masalah-masalah klasiknya. Teknologi yang kaku, bikin orang males berbagi, budaya kerja yang bikin orang lebih suka nyimpen ilmu buat diri sendiri, karyawan ngerasa nggak punya waktu buat berbagi, dan yang paling parah, nggak ada strategi yang jelas dari manajemen puncak. Saya yakin hampir setiap organisasi pernah ngalamin paling nggak salah satu dari ini. Jadi solusinya gimana? Pertama, bikin prosesnya sesimpel mungkin, pakai teknologi yang gampang dipakai. Kedua, perubahan budaya harus dicontohkan langsung sama para pemimpin. Beri insentif buat mereka yang aktif berbagi. Dan yang paling penting, libatkan manajer di semua lini, karena merekalah yang bisa nanamkan kebiasaan ini dalam pekerjaan sehari-hari timnya. Sampai di sini kita udah ngebahas soal modal manusia, manajemen pengetahuan, dan manajemen talenta. Sekarang, mari kita satuin semua kepingan puzzle ini buat ngelihat gambaran besarnya, visi akhir dari semua perjalanan ini. Jadi, poin krusialnya itu ini. Tujuan akhirnya bukanlah punya sistem human capital, knowledge management, dan talent management yang jalan sendiri-sendiri. Bukan. Tujuannya adalah untuk menggabungkan semuanya menjadi satu DNA organisasi. Sebuah budaya di mana belajar, berbagi, dan berkembang itu udah jadi cara hidup, jadi napas perusahaan. Konsep yang jadi puncak dari integrasi ini adalah corporate university. Ini bukan soal gedung fisik ya, ini sebuah filosofi. Di sini, belajar itu bukan lagi sesuatu yang reaktif atau cuma buat ngisi kekurangan. Pembelajaran menjadi sesuatu yang strategis, proaktif, dan nyambung langsung dengan tujuan bisnis perusahaan. Nah, beginilah cara kerjanya. Sebuah siklus pertumbuhan yang gak pernah berhenti. Organisasi terus-menerus menganalisis kebutuhan, ngerancang strategi, ngembangin programnya, terus implementasi dan evaluasi. Hasil evaluasi itu kemudian jadi masukan buat analisis berikutnya, jadi muter terus. Ini kayak mesin pertumbuhan yang bahan bakarnya adalah pengetahuan itu sendiri. Jadi, setelah melihat seluruh perjalanan ini, pertanyaannya sekarang kembali ke kita. Apakah kita cuma sekedar mengelola karyawan, atau kita benar-benar berinvestasi pada modal manusia? Apakah kita cuma ngumpulin data, atau kita secara aktif mengelola pengetahuan? Karena pada akhirnya, berinvestasi pada manusia dan pengetahuan adalah satu-satunya cara untuk benar-benar berinvestasi pada masa depan.